Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Before I start this video, let me introduce myself. My name is Noval Justin Ravalian. I'm 21 years old. You can call me Noval Justin Orlian. I'm student at PGRI Semarang University, majoring in Guardians and Counseling. My student identification number is 241100023. In this video, I will present myself analyzing based on personality psychology theory. What that I have learned in class. So, without further ado, let's get started. But sebelum itu aku mau puterin nih salah satu lagu yang aku suka, yaitu lagu dari JKT48 Demi Seseorang. Oke, lagu ini tuh menurut aku adalah makna hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain dan menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Lagu ini mengajak kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dan membahagiakan orang lain? Nah, ada nih salah satu lirik yang aku suka banget. Demi seseorang lah kita hidup di dunia. Menurut aku tuh pesannya adalah bahwa keberadaan kita tuh punya arti karena orang lain di sekitar kita. Mungkin bisa dari keluarga, teman, sahabat, atau siapapun yang kita sayangi. Kebahagiaan tidak hanya datang dari pemikiran diri sendiri, tetapi juga memberi perhatian, cinta, dan bantuan kepada orang lain. Ini sejalan dengan topik yang akan kita pelajari malam ini. Jadi aku menganut teori yang aku pakai adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Jadi saya memilih teori ini karena menurut saya teori Maslow sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Teori ini membantu saya memahami mengapa seseorang memiliki tujuan hidup tertentu, apa yang memotivasi perilakunya, dan bagaimana seseorang dapat berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Melalui teori ini, saya mencoba memahami perjalanan hidup saya sebagai mahasiswa, aktivis organisasi, sekaligus individu yang sedang berusaha mengembangkan potensi diri. Jadi, teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow adalah teori humanistik. Jadi menurut Maslow, manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup yang memiliki potensi untuk berkembang dan selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika satu kebutuhan telah terpenuhi, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya. Maslow membagi kebutuhan manusia ini dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan filosofis. Jadi di fisiologis ini itu merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, minum, istirahat, dan juga kesehatan. Terus yang kedua ada kebutuhan rasa aman, di mana kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikologis termasuk kepastian hidup dan masa depan. Terus yang ketiga ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk diterima, dicintai, memiliki teman, keluarga, dan hubungan sosial yang baik. Terus yang keempat ada kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan untuk dihargai, diakui kemampuannya, dan memiliki rasa percaya diri. Dan yang terakhir nih ada aktualisasi diri, di mana kebutuhan tertinggi yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga menjadi pribadi yang maksimal. Konsep utama yang saya gunakan dalam analisis ini adalah hierarki kebutuhan, motivasi pertumbuhan atau aktualisasi diri. Analisis diri berdasarkan teori dari Maslow, cerita tentang diri saya. Jadi saya melihat perjalanan hidup saya saat ini. Saya merasa sebagian besar kebutuhan dasar sudah cukup terpenuhi.
Saya menjalani perkuliahan dengan baik, memiliki tempat tinggal, kebutuhan makan yang tercukupi, dan kondisi kesehatan yang baik. Pada saat tingkatan kebutuhan rasa aman, saya masih terus berusaha membangun masa depan melalui pendidikan. Saya percaya bahwa kuliah dan pengalaman organisasi merupakan investasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih stabil di masa depannya. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Saya termasuk orang yang senang menjalin hubungan dengan orang lain. Saya aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan saat ini mendapatkan kesempatan menjadi ketua umum di Hima BK. Dari pengalaman tersebut saya belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan orang lain. Namun, saya menyadari bahwa membangun relasi tidak selalu mudah. Ada kalanya saya merasa khawatir, apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat atau belum. Tapi meskipun demikian, dukungan dari teman, dosen, keluarga membantu saya untuk tetap berkembang. Nah, ini apa hubungannya dengan teori Maslow? Jika dilihat dari teori Maslow, saat ini saya merasa sedang berada pada tahap antara kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Sebagai mahasiswa, pengurus organisasi, saya memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika sebuah program kerja berhasil terlaksana atau ketika teman-teman memberikan apresiasi terhadap usaha yang saya lakukan, saya merasakan ada pemenuhan kebutuhan penghargaan gitu. Namun motivasi saya tidak berhenti pada pengakuan semata. Saya mulai menyadari bahwa lebih penting adalah bagaimana saya dapat mengembangkan kemampuan diri, menjadi pribadi yang lebih matang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya dorongan menuju aktualisasi diri. Saya juga melihat bahwa keterlibatan dalam organisasi menjadi salah satu sarana bagi saya untuk mengembangkan potensi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Hambatan dalam aktualisasi diri, walaupun memiliki banyak tujuan, saya menyadari bahwa masih ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah hambatan keraguan terhadap kemampuan diri. Ketika menghadapi tantangan yang besar, kadang saya tuh selalu memikirkan nih, apakah hasil yang saya berikan sudah cukup baik atau belum. Selain itu, manajemen waktu juga menjadi tantangan karena untuk menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Hambatan-hambatan tersebut terkadang membuat saya merasa lelah atau kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin saya capai di awal. Mungkin selanjutnya adalah analisis kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan diri, saya berdasarkan teori dari Maslow, saya melihat beberapa kekuatan dalam diri saya. Yang pertama, saya memiliki motivasi untuk terus berkembang dan belajar hal baru. Yang kedua, saya cukup aktif dalam lingkungan sosial, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun relasi dan bekerja sama dengan banyak orang. Yang ketiga tuh, saya memiliki keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui organisasi, kemampuan kegiatan akademik. Kekuatan-kekuatan ini menunjukkan adanya dorongan menuju aktualisasi diri saya. Kalau yang menurut saya masih kekurangan atau perlu dikembangkan tuh, saya masih perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan tertentu. Selain itu, saya juga perlu belajar mengelola waktu dengan baik agar berbagai tanggung jawab dapat dijalankan seimbang. Selain itu, perlu mengurangi kecenderungan untuk selalu mengkhawatirkan penilaian orang lain dan lebih fokus pada proses pengembangan diri. Setelah melakukan analisis diri menggunakan teori Maslow, ada hal yang baru saya sadari. Saya menyadari bahwa selama ini banyak aktivitas yang selalu saya lakukan bukan hanya untuk mencapai prestasi,
tapi juga berbagai bentuk usaha untuk mengembangkan potensi diri. Pemahaman ini tuh membuat saya melihat bahwa setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, sebenarnya merupakan bagian dari proses menuju aktualisasi diri. Setelah memahami hal tersebut, saya ingin lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan diri daripada terlalu memikirkan hasil akhir. Saya juga ingin lebih berani mencoba tantangan baru, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan akademik dan organisasi. Perjalanan hidup paling penting yang saya peroleh dari proses ini adalah bahwa setiap individu memiliki perjalanan perkembangannya yang berbeda. Yang terpenting bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi saya merasa kalau refleksi ini mungkin terdengar singkat dan sederhana, tapi yang ingin saya sampaikan adalah makna di balik ini semua. Saya merasa dengan refleksi melalui teori Abraham Maslow ini dapat membuat saya sadar akan kemampuan diri saya, dan saya ingin mencoba untuk meningkatkannya lagi. Dan mungkin kita bisa refleksi-refleksi selanjutnya dengan pendekatan-pendekatan yang lain dari berbagai sumber lain yang masih ada. Nah, kalau mungkin ceritaku bukan untuk didengar bagaimana, tapi mungkin kalian ada yang relate dengan ceritaku. Maka dari itu aku berbagi cerita di sini. Dan mungkin sekian podcast refleksi diri yang menggunakan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Buat yang dengerin sampai akhir, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Karena dari kalian, aku mengucapkan terima kasih banyak dari lubuk hatiku yang paling dalam. Alasan aku tetap bertahan di sini adalah karena dukungan dan cinta yang kalian berikan. Meskipun terkadang tanggung jawab dan tekanan seakan menenggelamkan dan membuat sesak, tapi sebetulnya apa tujuan aku di sini? Sampai hari ini pun aku memberanikan diri untuk terus hidup demi mencari jawabannya. Oke, see you di next podcast. Bye bye.